Marilah kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kami hari ini ketika kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Kami mau supaya Tuhan yang menjadi penopang, firman-Mu yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami mau diteguhkan oleh firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kuduskan kami dan layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Biarlah terus kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah kita lelah berjalan dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah kita merasakan bahwa hidup kita ini terasa begitu berat, bergumul, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan? Apakah kita merasakan bahwa beban kehidupan itu begitu menyesak dalam kehidupan kita? Kalau memang benar saudara-saudara itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ada yang salah di dalam hidup kita ini secara rohani kita. Berarti kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak membuat Tuhan menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini begitu sulit. Ada saja beban, ada saja pergumulan. Dan kita tahu saudara-saudara, hidup ini juga penuh dengan pergumulan. Di sana sini ada banyak kompetisi. Dalam mencari nafkah, kita mendapatkan kompetisi. Kita bersaing. Begitu juga di dalam mendapatkan jabatan, kita juga harus berkompetisi. Bahkan kadang-kadang ada begitu banyak orang untuk mencari jabatan, dia harus menyikut sana sini. Dan tidak peduli orang terluka, orang tersakiti, orang menderita karena kita, yang penting karena jabatan. Saudara-saudara, kenapa hidup ini begitu berat? Karena memang kita hanya memusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang duniawi. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan manusiawi kita, mengandalkan apa yang ada secara kemanusiaan, maka kita akan terbeban. Kita tidak akan mampu menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Kita harus menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada banyak hal yang kita sendiri tidak mampu untuk menjangkau. Kita sendiri tidak mampu untuk menjawab. Dan kita sendiri tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Hanya atas pertolongan Tuhan saja kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan bangsa Israel juga, mereka sudah mengalami banyak hal yang sulit hanya karena mereka mengandalkan pikiran mereka, mereka mengandalkan hanya kepada manusia saja, dan terlebih mereka memakai ilah-ilah duniawi ini. Allah-Allah yang tidak berkuasa, yang tidak berkekuatan, Allah yang disembah mereka dari buatan tangan manusia. Kita berpikir dengan kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan manusia, atau apalagi kalau kita mengandalkan Allah yang buatan tangan manusia itu, maka semuanya pekerjaan kita akan bisa kita selesaikan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita merenung sebentar.
Kita harus menyadari ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang kita lakukan, ternyata kita tidak mampu. Dan kita susah, terbeban karena pekerjaan-pekerjaan itu. Mari kita renungkan sebentar karena keinginan-keinginan daging kita. Keinginan untuk kaya, keinginan untuk punya jabatan, keinginan untuk dipermuliakan atau dihormati oleh orang lain, yang semuanya itu adalah dalam manusia yang lama atau manusia kedagingan kita, itu yang membebani pikiran kita. Manusia yang membutuhkan penghormatan dari manusia, dari orang lain, maka itu menjadi terbeban. Karena apa? Karena dia akan berupaya untuk mengambil hati orang lain, bahkan untuk mencari muka. Termasuk ketika kita bekerja, atau kita harus mencari muka untuk atasan kita atau teman-teman kita yang lain. Atau ketika kita mau mencari kekayaan, maka kita berupaya dengan sekeras-kerasnya mempergunakan waktu, ya, mempergunakan segala kemampuan kita untuk mendapatkan harta. Padahal saudara-saudara, bahwa itu membutuhkan tenaga yang ekstra, dan sayangnya itu tidak pernah bisa memuaskan kehidupan kita. Kita boleh jujur dulu bertanya di dalam hati kita, seberapa banyak harta yang kita butuhkan. Dulu ketika kita sebelum memiliki pekerjaan, sebelum kita memiliki gaji, sebelum kita memiliki rumah atau mobil atau apapun itu, kita berharap saudara-saudara, kalau andaikan saja aku punya motor saja, artinya motor beroda 2, rasanya kita sudah puas. Tapi ketika kita sudah memiliki roda 2, motor beroda 2, apakah kita sudah puas? Lantas ketika itu kita berpikir, kalau aku punya mobil nanti pasti aku akan puas, aku akan nyaman. Ternyata setelah kita memiliki mobil, apakah kita sudah merasa nyaman atau puas? Demikian juga kalau kita memiliki rumah, kita sudah merasa nyaman. Kita akan merasa bahwa harga diri kita, prestisnya kita akan terpenuhi. Kemudian kita memiliki rumah. Lantas apakah kita sudah puas dengan memiliki rumah? Saudara-saudara, apa yang saya mau katakan dalam hal ini? Segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan manusia itu tidak akan pernah memuaskan keinginan daging kita. Semuanya serba kekurangan. Dan ketika kita berupaya untuk memuaskan keinginan daging kita, kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari itu, disitulah kita lelah dan merasa tidak kuat untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini pengalaman dari bangsa Israel ketika mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri. Makanya Yeremia, dia mengingatkan, Yeremia 17 ayat 5 kalau nggak salah, ya, dia katakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya dan menjauhkan Tuhan daripadanya. Orang yang mengandalkan pikiran, mengandalkan manusia, maka dia menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Dan ketika kita berjalan tanpa Tuhan, maka pergumulan itu begitu berat. Dan semuanya betul-betul terasa menyesakkan di dalam kehidupan kita ini. Makanya Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, supaya aku melegakan engkau, supaya aku menguatkan engkau. Begitu, memuaskan engkau. Jadi tidak akan ada orang yang bisa lepas dari beban kalau ketika dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dan ini juga yang terjadi bagi bangsa Israel ketika itu. Bangsa Israel selalu saja hanya mengandalkan manusia, mengandalkan Allah-Allah buatan tangan manusia. Mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan sendiri. Padahal Tuhan sendiri sudah menunjukkan kuasanya, dan cerita itu sudah mereka dapatkan dari orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, turun-temurun bagaimana Tuhan berkuasa dalam kehidupan mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir,
bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana caranya Tuhan mengeluarkan mereka dengan tangan Tuhan sendiri, bukan karena kemampuan mereka. Dan ketika itu mereka juga dibebaskan dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan mereka pulang dari Mesir ke Yerusalem kembali. Tetapi di situ justru mereka sering lupa ketika segala sesuatu itu sudah berjalan dengan aman. Dan oleh karena itulah firman Tuhan mau mengingatkan kita pada saat ini, saudara-saudara, ya, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Jadi artinya nanti kalau kita baca di sini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Kalau di ayat 2, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa artinya yang mau dikatakan di sini, saudara-saudara? Ya, hanya ketika kita datang ke Sion, ke bukit Allah, di rumah Tuhan, di situ ada pengajaran. Kita akan dibimbing oleh Tuhan. Artinya kalau ketika kita mau hidup dengan damai, datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah ke bukit Tuhan, di bukit Sion itu. Dia katakan tadi, saudara-saudara, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya pengajaran itu dan firman Tuhan itu yang mengajarkan manusia itu datangnya dari rumah Allah. Makanya mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita mau berjalan dengan orang yang hebat, orang yang punya jabatan, ya, atau gubernur, atau menteri, atau mungkin presiden, maka kita harus mengikuti apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau. Oleh karena itu sama seperti dengan ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Jadi makanya bangsa Israel ketika itu mengalami banyak pergumulan. Karena apa? Mereka jatuh ke pembuangan. Karena apa? Karena mereka mempergunakan yang mereka mau. Mereka mementingkan apa yang mereka mau. Dan mereka selalu melakukan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Sementara apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita itu merupakan kehendak kedagingan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Makanya kita akan lelah. Kita akan merasa capek. Kita akan merasa terbeban. Bahkan kita akan merasa stres. Saat ini masa-masa pilkada. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Dan saudara-saudara, untuk keinginan itu ada banyak orang yang berupaya dengan caranya sendiri. Saya tidak tahu apakah tujuan orang-orang mau jadi gubernur. Saya tidak tahu apakah tujuan orang-orang mau jadi bupati atau wali kota. Kalau tujuannya hanya untuk hal-hal membutuhi keinginan dagingnya, maka dia akan terbeban dan stres. Bahkan mungkin akan terbuang. Ketika dia akan mempergunakan pikirannya, mempergunakan uangnya untuk membeli suara, dan ketika dia kalah, maka dia akan stres. Kehilangan harta benda. Dan sekalipun dia menang pun, dia sudah banyak berkorban. Sehingga dia harus berupaya untuk mengembalikan uang itu dengan berbagai macam cara, termasuk korupsi. Dan itu yang membuat banyak orang, pemimpin-pemimpin sekarang yang terbeban, karena dia harus dengan hati-hati ketakutan kalau dia harus tertangkap. Baru saja Menteri KKP tertangkap oleh KPK. Ya, seberapa malunya dia, seberapa stresnya dia, seberapa terbebannya dia. Namanya rusak, keluarganya juga dihujat oleh orang lain. Bahkan bukan hanya mereka saja yang dihujat, bukan hanya menterinya saja yang dihujat, anak-anaknya juga bisa dihujat.
keluarga-keluarganya, adik daripada menteri, kakak menteri itu juga dihujat oleh orang lain. Dan partainya juga bisa dihujat oleh orang lain. Dan juga presiden juga bisa dihujat oleh orang lain hanya karena kesalahan pribadinya. Jadi beban itu begitu berat. Ketika orang mau mengandalkan pikirannya, maka di situ akan ada kehancuran. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, biarlah mereka berjalan dengan Allah mereka. Allah mereka itu bisa saja apa? Gila hormat, keinginan kedagingan mereka. Lihat sekarang di Indonesia ini, ada begitu banyak orang yang berupaya untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan dan menghancurkan orang lain pun jadi. Mempergunakan isu-isu identitas, agama, ras, ya kan? Sara. Dan itulah hebatnya. Tetapi mereka juga harus mempertaruhkan semuanya ke hadapan Tuhan. Nantinya mereka juga pasti akan dihukum oleh Tuhan. Hanya karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan mereka. Dan ingat saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa lepas daripada hukuman Tuhan ketika mereka melakukan dengan memenuhi keinginan daging mereka saja. Dan itu menghancurkan oleh orang lain. Ya. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ini. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan pasti bahagia, pasti akan damai, pasti akan lebih tenang, penuh sukacita. Dan ini yang mau diingatkan, hari-hari terakhir. Kalau yang dikatakan di sini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, artinya ketika mereka sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari pembuangan mereka. Mereka sudah kembali. Dan pada akhirnya mereka harus mendengarkan Tuhan. Dan selalu harus mengikuti Tuhan. Kalau mereka mengikuti Tuhan, maka hidup mereka juga akan bersukacita. Saudara-saudara, ada begitu banyak beban kita pada saat ini. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi. Karena kita selalu berjalan sesuai dengan keinginan daging kita. Dan kehendak kita. Dan kehendak manusia. Bukan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari rubah cara berpikir kita. Cara berjalan kita. Dan cara bertindak kita. Kita harus membiarkan Tuhan bersama-sama dengan kita berjalan. Dan kita harus ditopang oleh Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hidup kami akan tenang. Hidup kami akan damai sejahtera. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran kami. Jangan biarkan kami mengandalkan manusia yang lain. Apalagi mengandalkan Allah buatan tangan manusia. Bahwa itu akan menjadi kesia-siaan dan beban yang berat. Bahkan kebencian, kemurkaan Tuhan bagi kami. Makanya diingatkan oleh firman-Mu sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka sudah keluar dari pembuangan, maka mereka harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.